Assalamualaikum, selamat datang di Kabupaten Tegal. Nah, ngomongin masuknya Islam ke Tegal, gak jauh-jauh dari masjid ini, teman-teman. Ini sejarah masjidnya. Ya, Masjid Kesepuhan Pangeran Purbaya Kalisoka, Kabupaten Tegal. Ya, masjid ini pernah menjadi saksi sejarah. Masjid ini pernah jadi pusat penyebaran Islam pada masanya. Masjid Kesepuhan jadi salah satu masjid tertua di Kabupaten Tegal. Pendirinya Pangeran Purbaya setelah memenangkan sayembara dan diangkat jadi mantu dari Ki Gedes Bayu, kemudian menikah dengan putrinya Rara Giyanti Subalaksana. Menurut penduduk sekitar, masjid ini sudah melakukan beberapa kali renovasi. Namun masih tetap ada bangunan asli yang dipertahankan. Contohnya seperti sumur tua ini. Kemudian saya ingin merasakan segarnya air sumur ini. Saya berwudu, ditambah lagi masjid ini bisa dibilang adem kalau orang Jawa bilang. Soalnya masih banyak pepohonan rindang di sekitar masjid ini. Setelah merasakan segarnya air sumur tadi dengan berwudu, saya melanjutkan berkeliling-keliling masjid ini. Dan saya pun coba memasuki ruang utama masjid ini. Setelah dibuka, cukup terkejut karena ruangannya tidak terlalu besar. Dan di dalamnya ada 2 tiang pancang yang konon katanya itu dibangun oleh kayu hasil sayembara dari Pangeran Purbaya. Dan di masjid ini masih ada mimbar yang biasa dipakai khotbah oleh Pangeran Purbaya pada masanya. Setelah itu, masjid ini juga ada lantai bawahnya. Konon kata warga sekitar, tempat di bawah ini biasa untuk bertafakur, mengaji, dan lain-lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah sholat duhur berjamaah, saya pun melanjutkan kegiatan dengan berziarah langsung ke makam Pangeran Purbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
pada akhirnya saya sudah berada di depan makam dari Raden Purbaya. Beliau itu punya nama aslinya Syekh Abdul Ghaffar. Eh, Beliau punya nama familiar yaitu Raden Purbaya. Beliau itu Raden yang tampan, Raden yang rendah hati, cerdas, berwibawa, dan mudah bergaul. Dan yang beliau itu juga punya kesaktian yang luar biasa. Beliau ini anak dari Raja Mataram pada saat itu, yaitu Panembahan Senopati. Jadi awal mula dari Pangeran Purbaya atau Syekh Abdul Ghaffar ini ke telatah Jawa atau ke telatah Kabupaten Tegal, ke tanah Kabupaten Tegal ini, yaitu dari perintah ayahnya, yaitu Panembahan Senopati yang ingin menangkap si Pangeran Pasingsingan. Siapa Pangeran Pasingsingan itu? Pangeran Pasingsingan itu ia seorang yang membuat gaduh di kerajaan Mataram, kemudian memberi tantangan kepada anak-anaknya, yaitu untuk menangkap Pangeran Pasingsingan ini. Kemudian yang menerima tantangan itu yaitu adalah Pangeran Purbaya sendiri. Kemudian sampailah beliau ke tanah Jawa ini, khususnya di Kabupaten Tegal, di desa Kalisoka. Kemudian beliau berguru kepada Ki Gede Sebayu. Siapa Ki Gede Sebayu? Ki Gede Sebayu yaitu pendiri Kabupaten Tegal. Konon katanya beliau juga yang menjadi bupati pertama di Kabupaten Tegal ini. Pada suatu hari Ki Gede Sebayu itu mengadakan suatu sayembara besar untuk siapapun yang memenangi sayembaranya akan diangkat menjadi mantu. Pada saat itu ada 25 peserta. Yang terakhir bernama Ki Jaduk alias Pangeran Purbaya. Beliau hanya memberikan nama samaran kepada Ki Gede Sebayu. Padahal Ki Gede Sebayu ini sudah paham kalau itu adalah orang yang beraura besar, aura positif yang besar. Beliau itu sudah paham bahwa dia itu adalah Pangeran Purbaya. Kemudian pada saat pertengahan beliau mengaku bahwa beliau adalah putra dari Panembahan Senopati dari Kerajaan Mataram. Kemudian Ki Gede Sebayu itu memberikan hormat kepada beliau. Dan pada akhirnya untuk kelanjutan sayembaranya dimenangkan oleh Pangeran Purbaya. Sayembaranya itu apa sih? Sayembaranya itu untuk merobohkan pohon jati, yaitu kemudian dengan kekuatannya Pangeran Purbaya itu merobohkan pohon jati itu. Kemudian bahan dari pohon jati itu dibuat untuk membuat masjid yang sekarang menjadi syiar agama Islam di daerah Kalisoka. Dan itu juga bagian dari visi atau misinya Ki Gede Sebayu pada saat itu. Kemudian menikahlah Pangeran Purbaya dengan anaknya Ki Gede Sebayu, yaitu Putri Rara Giyanti Subalaksana. Dan pada saat itu juga didirikan masjid dan pesantren untuk syiar Islam di Kabupaten Tegal ini. Mungkin itulah cerita singkat atau sejarah dari masuknya Islam ke tanah Tegal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada area makam Pangeran Purbaya, pintu masuknya dibuat sangat rendah. Tentu hal ini bukan dibuat tanpa alasan, namun agar para berziarah mengedepankan adabnya, akhlaknya, untuk menghormati beliau dengan merunduk ketika memasuki area makam Pangeran Purbaya. Dan warga sekitar pun rutin melakukan ziarah bersama, khususnya di malam Jumat Kliwon, untuk melakukan doa bersama dan bermunajat berwasilah melalui Pangeran Purbaya.